Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman RT RW Net ya di seluruh Indonesia. Eh, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman ya. Jadi berbagi pengalaman tentang usaha RT RW Net khususnya dalam pengelolaan usahanya ya. Jadi saya mulai RT RW Net di 2022 yang sebelumnya akhir 2021 itu dikenalkan dengan RT RW Net oleh eh, kakak saya ya. Jadi dikenalkan, kemudian saya diajak ke tempat yang memang sedang memulai usaha RT RW Net. Di situ saya melihat proses eh, proses persiapan mereka memulai RT RW Net, dan saya langsung tertarik gitu ya, karena memang saya juga menyukai hal-hal yang berbau teknis ya. Nah, di situ saya memutuskan untuk mengikuti eh, saran kakak saya dengan belajar usaha RT RW Net gitu ya. Saya memulai di akhir tahun 2021, kemudian di awal tahun 2022 saya memulai usahanya. Nah, karena saya posisinya waktu itu masih bekerja di tempat orang, kemudian dan saya memiliki background sebagai programmer ya. Jadi saya memutuskan untuk membuat sistem pengelolaannya terlebih dahulu. Jadi saya membuat aplikasi yang namanya ini Creativable, teman-teman. Saya buat di versi 1 sebetulnya belum seperti ini, tapi cukup untuk menjadi pembantu dalam pekerjaan saya. Artinya saya bisa tetap melaksanakan kewajiban saya bekerja di tempat orang, kemudian usaha saya juga tetap berjalan gitu ya. Jadi saya membuat versi satunya Creativable waktu itu, dan itu sangat membantu sekali khususnya dalam pengelolaan keuangan ya, dan juga pengelolaan data pelanggan. Jadi sangat bermanfaat sekali. Kemudian di tahun 2023 gitu ya, 2023 saya memutuskan untuk bekerja sama atau membangun tim, kemudian mengembangkan Creativable ke pengembangan yang memang dibutuhkan gitu ya, mengikuti perkembangan zaman juga. Lalu fitur-fiturnya juga memang ya bermanfaat untuk digunakan. Akhirnya ya di versi sekarang ini sudah mungkin di versi ketiga atau keempat ya, sekarang sudah versinya yang terbaru. Jadi kita selalu mengikuti perkembangan dan kebutuhan ya teman-teman. Dan juga kami aplikasi ini coba saya juga tawarkan ke beberapa teman kenalan gitu ya, belum ke secara umum tapi ke beberapa teman, dan mereka alhamdulillah ada yang mau mencoba, dan juga kita mendapatkan feedback juga dari mereka untuk penyesuaian fitur dan lain-lain ya teman-teman. Jadi ini benar-benar murni pengalaman pribadi juga, dan dibantu dengan pengalaman rekan yang memang sudah menggunakan sistem ini teman-teman. Jadi kita nak kasih nama Creativable gitu ya. Kenapa sih harus pakai sistem sebetulnya gitu ya? Karena memang pada dasarnya usaha itu gitu ya, jika memang berkembang dengan pesat gitu ya atau cukup baik, itu memerlukan tim yang solid gitu ya. Nah, salah satu bentuk tim gitu ya yang mungkin efisien, mudah gitu ya, yaitu adalah sistem gitu ya. Jadi di sistem itu kita bisa melakukan berbagai hal gitu ya, melihat berbagai hal, bisa mengelola data dan sebagainya tanpa harus membayar orang gitu ya, tambahan gitu ya, atau tim tambahan. Tapi kita cukup dengan sistem gitu ya, kita bisa terbantu dalam pengelolaan bisnis lah gitu ya. Jadi apa aja sih yang dikelola atau apa aja sih yang membantu dalam sistem billing ini? Ini ada beberapa teman-teman. Jadi
sebelum masuk ke poin-poinnya, kita lihat dulu nih biasanya permasalahan yang umum terjadi pada teman-teman yang melakukan atau yang berusaha mulai usaha RT RW net. Biasanya kesalahan manusia atau human error gitu ya, mulai dari pemantauan dan analisis, kemudian kesalahan dalam penghitungan total tagihan. Nah ini yang perlu diperhatikan juga. Biasanya tagihan mungkin kalau tidak pakai sistem ada yang kelewat dan sebagainya gitu ya, kita bingung atau kita repot ngecek mutasi dan lain-lain tiap hari gitu ya. Kemudian kehilangan atau salah penempatan dokumen juga bisa jadi. Kita salah nagih, mungkin dari sisi A tagihannya harus sekian, kita tagih yang berbeda gitu ya. Nah kemudian efisiensi waktu teman-teman, kalau misalkan pakai sistem ya pasti waktunya sangat efisien sekali ya, karena banyak hal yang bisa dioptimasi ya, dan bisa di otomatisasi ya, khususnya mungkin dari sisi tagihan, dari sisi respon keluhan atau pembuatan tiket dan sebagainya. Itu bisa dibuat melalui sistem dan juga kita bisa analisis ke depannya. Kemudian biaya operasional. Nah biaya operasional ini tidak sebesar mungkin kita bayar satu orang gitu ya, ini jauh lebih efisien karena biaya operasionalnya itu ya, ini dari sisi fitur banyak manfaatnya. Kemudian dari sisi biaya, ini jika dibandingkan satu orang saja itu jauh perbandingannya teman-teman. Kemudian pelacakan dan pelaporan. Nah biasanya kalau tidak pakai sistem, mungkin pakai Excel gitu ya, atau pakai spreadsheet, itu mungkin akan kesulitan untuk melacak riwayat pembayaran pelanggan gitu ya. Jadi invoice bulan-bulan yang sebelumnya mungkin tidak kita simpan atau tidak kita di archiving gitu ya. Nah tapi ketika ada kebutuhan kita sulit untuk mencari data tersebut. Tapi dengan adanya sistem ini terstruktur gitu ya, tersimpan dari mulai awal menggunakan sistem sampai berjalan kapanpun, itu data akan selalu tersimpan. Kemudian penyusunan laporan juga ya bisa menjadi rumit gitu ya. Belum kita buat tagihan untuk customer, belum lagi kita harus membuat laporan keuangan gitu ya, uang masuk uang keluar gitu. Nah ini mungkin akan sedikit merepotkan gitu ya teman-teman. Atau mungkin bagi yang sudah biasa ya tetap aja namanya waktu terbatas kita ya, mungkin kita bisa explore hal yang lain gitu, pengembangan dan sebagainya. Kemudian kepuasan pelanggan teman-teman, kalau sudah pakai sistem gitu ya, kita lebih fokus kepada layanan ke pelanggan. Jadi untuk pengelolaan data dan tagihan dan sebagainya sudah pakai sistem. Kemudian ketika ada pelanggan, kalau kita sudah pakai sistem, kita bisa langsung membuatkan tiket, dan tiket nanti bisa akan langsung direspon oleh tim teknisi. Artinya ketika kita membuat tiket gitu ya, customer juga akan mendapatkan notifikasi bahwa keluhan customer itu sudah ditanggapi dan dibuatkan tiket gitu ya. Kemudian tim teknisi tinggal menghubungi, dan ini juga bagian dari proses kepuasan pelanggan ya. Jadi pelanggan merasa puas dan merasa dihargai. Ketika ada kesulitan atau ada kendala, kita bisa respon lebih cepat gitu ya teman-teman. Kemudian keamanan data. Nah kita juga punya sistem restore ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau ganti perangkat mikrotik, atau teman-teman mungkin ada perangkatnya yang rusak tiba-tiba gitu ya, tidak perlu khawatir teman-teman, kita bisa restore datanya dari sistem ini. Kemudian nanti semua data yang berhubungan dengan customer, khususnya PPW atau IP static gitu ya, itu bisa di restore ke mikrotik teman-teman yang baru gitu. Jadi tidak perlu input satu-satu. Jadi jangan khawatir ketika ada kerusakan perangkat, itu tidak perlu khawatir ya teman-teman, itu bisa di restore dengan sistem ini gitu ya. Kemudian pemantauan dan analisis, ini sulit untuk menganalisis data pelanggan secara efisien untuk mengidentifikasi tren atau peluang peningkatan. Artinya ketika kita melihat atau merasakan adanya penurunan gitu atau kenaikan pendapatan mungkin atau jumlah customer, itu kita tidak bisa mantau jika kita menggunakan atau pencatatan secara manual ya. Tapi secara sistem ini kita bisa melihat trennya gitu ya teman-teman, bisa melihat trennya apakah bulan ini atau bulan lalu lebih sedikit pemasukan kita atau lebih banyak pengeluarannya dan sebagainya. Itu kita bisa lihat di situ teman-teman. Jumlah customer yang belum bayar, tiket gangguan, nah gitu ya, kita bisa lihat
di situ teman-teman. Jadi buat kita menganalisis data itu lebih mudah ya teman-teman. Kemudian juga permasalahan lainnya bagi pengusaha RT/RW adalah keraguan dalam melakukan kerjasama dengan ISP atau subnet teman-teman. Padahal subnet sangat menguntungkan dan juga prosesnya tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi teman-teman, saya nggak di-endorse ya, tapi saya merekomendasikan untuk teman-teman yang punya usaha RT/RW segeralah lakukan subnet teman-teman gitu ya. Nah, solusinya teman-teman dari Kreativabil jadi untuk mengatasi permasalahan yang tadi gitu ya, kita mengimplementasikan sistem pengolahan dan penagihan pelanggan berbasis digital atau otomatis ya, yang dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan dalam pengelolaan data, kemudahan dalam pengelolaan tiket gangguan juga, kemudian auto-isolir pelanggan, serta memperbaiki pengalaman pelanggan untuk kemudahan pengembangan usaha. Jadi artinya ketika kita sudah bisa memaksimalkan layanan kita di suatu tempat gitu ya, atau suatu wilayah gitu ya teman-teman, dan kepuasan pelanggannya meningkat dan cukup baik, kita bisa mengembangkan usaha kita di tempat lain teman-teman, atau buka cabang baru lah gitu ya istilahnya ya. Jadi ketika kita sudah bisa atau sudah tahu polanya, sudah tahu caranya, gimana manajemennya, pengelolaannya gitu ya, kemudian budgetingnya sudah bisa, sudah ngerti, nah itu nanti kita bisa mulai usaha di tempat yang lain dengan mungkin skema-skema yang sudah kita pelajari gitu ya. Jadi bisa lebih efisien juga, bisa lebih akurat juga ketika kita membuat atau melaksanakan, mengimplementasikan usahanya di tempat yang baru. Kemudian juga kami memberikan konsultasi gratis teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang pakai Kreativabil gitu ya, ingin melakukan subnet, kita terbuka untuk diskusi teman-teman. Jadi kita akan nanti kasih rekomendasi kenapa harus subnet gitu ya, bukan rekomendasi ISP-nya, itu ISP-nya bebas teman-teman, siapa aja ISP-nya atau brand apa aja boleh, monggo. Yang penting bisa subnet gitu ya. Nah, kenapa harus subnet? Karena teman-teman gini analoginya, teman-teman sudah membangun usaha sekian lama misalkan ya, memang mungkin sudah mengambil hasilnya gitu ya, tapi tiba-tiba ketika ada kendala, ada permasalahan ya teman-teman, tiba-tiba usahanya langsung hilang gitu loh, atau mungkin pendapatannya langsung tidak ada pendapatan, langsung berkurang, langsung hilang gitu ya. Itu kan akan terasa menyakitkan ya teman-teman. Kita sudah keluar tenaga, keringat gitu ya, waktu, tapi tidak kita jaga dengan legalitas, jadi kita nanti pasti ada penyesalan di belakang teman-teman. Jadi subnet ini menguntungkan. Sekarang banyak ISP teman-teman yang murah ya, murah gitu ya. Jadi ya tetap kami merekomendasikan untuk teman-teman ya RT/RW di seluruh Indonesia untuk melakukan subnet teman-teman. Jadi biar lebih aman, lebih nyaman juga ya teman-teman. Kemudian juga mengapa sih memilih Kreativabil? Jadi yang tadi kami itu mulai dari 2022 ya. Jadi mengimplementasikan kebutuhan di dalam sebuah sistem namanya Kreativabil, dan kita berjalan sudah lebih dari 3 tahun ya teman-teman. Dan semua hal-hal yang kita butuhkan kita tuangkan ke dalam sistem ini teman-teman. Jadi ini benar-benar murni mungkin 95% ya pengalaman pribadi, sisanya mungkin rekomendasi dari teman-teman yang sudah menggunakan Kreativabil, memasukkan masukan gitu ya. Jadi ini benar-benar sangat membantu sekali teman-teman, khususnya dalam pengelolaan keuangan ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat strategi untuk melakukan pengembangan yang lebih matang. Jadi ketika kita mau buka tempat baru gitu ya, mau nambah tim, atau misalkan mau mungkin akuisisi RT/RW yang lain gitu ya, kita bisa dengan melihat budget yang kita miliki dengan kapasitas yang kita miliki gitu ya. Jadi salah satunya memang buat saya pribadi yang paling penting adalah pencatatan atau pengelolaan keuangannya teman-teman di aplikasi ini. Jadi tercatat rapi pengeluaran pemasukannya ya. Jadi kita bisa lihat saldo akhirnya dan sebagainya, itu setiap bulan, setiap hari kita bisa lihat dan monitoring teman-teman. Nah, kemudian untuk fitur-fiturnya teman-teman, di sini ada yang saya highlight beberapa fitur. Yang pertama di sini ada domain sendiri. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan Kreativabil itu
wajib menggunakan domain pribadi, domain sendiri. Kalau yang sudah punya nanti tinggal di forward ke servernya Creativabil. Kalau yang belum punya nanti kita diorderkan si domainnya gitu ya. Kemudian nanti kita juga memiliki website company profile. Jadi kalau misalkan kita beli domain namanya misalkan rangga.net gitu ya. Nah, rangga.net ini akan menjadi website company profile nantinya. Kemudian untuk sistem billingnya mungkin kita bisa pakai contohnya billing.rangga.net gitu ya. Jadi nanti semua seluruh customer, seluruh admin dan staff gitu dan teknisi sales gitu ya login di billing.rangga.net gitu ya. Jadi nanti pembayaran semua diarahkan ke situ teman-teman. Nah, website company profile-nya pun bisa dikontrol dari sistem billingnya teman-teman di yang tadi billing.rangga.net itu ya. Kemudian yang kedua, kita tentu saja punya sistem pembayaran, dan sistem pembayaran ini kita ada beberapa metode, ada 4 sebetulnya, ada virtual account, ada Kris, ada Alpha Group sama cash ya. Jadi kalau pembayaran cash juga tetap terikut teman-teman. Nah, di virtual account sendiri kita sudah punya BCA teman-teman. Mungkin umumnya billing yang lain belum ada BCA gitu ya, karena BCA memang untuk persyaratan kita punya virtual account BCA itu lumayan sulit menurut saya gitu ya. Tapi kita mengusahakan karena kita mengutamakan legalitas lagi-lagi ya. Selain kita dari RT RW-nya memang mengutamakan legalitas, billingnya pun kita buat ya memang harus sesuai dengan ya legalitasnya teman-teman ya. Jadi ada legalitasnya lah ya, karena kita bermitra dengan pihak ketiga pun harus pakai badan usaha juga teman-teman. Nah, di sini ada virtual account BCA, BRI, BNI, BSI, Mandiri, Danamon, CIMB Niaga. Kemudian ada Kris ya. Untuk Alpha Group ini ada Alpha Midi, Alfamart dan Dandan ya. Seluruh Alpha Group bisa teman-teman. Kemudian integrasi WhatsApp teman-teman. Ini mungkin yang otomatisasi ya. Nah, ini tagihan melalui WhatsApp itu ada tagihan yang bulanan kita jadwalkan, kemudian juga ada tagihan setelah pemasangan di awal gitu ya. Habis pemasangan biasanya kita kirim tagihan gitu ya. Ada juga di sini broadcast teman-teman, ada juga ticketing. Jadi kalau misalkan ada tiket dibuat itu nanti langsung info ke customer bahwa tiketnya sudah dibuat gitu ya, dan akan menunggu penjadwalan teknisi. Kemudian autokonfirmasi ketika pembayaran lunas teman-teman, jadi nggak harus ngecek mutasi rekening dan lain-lain gitu ya. Ketika ada customer yang melakukan pembayaran melalui sistem itu sudah otomatis nanti lunasnya itu otomatis teman-teman. Kemudian yang tadi ya pembuatan tiket, dan juga di sini ada integrasi WhatsApp dengan integrasi API Telegram. Maksudnya jadi di sini kita ada private channel Telegram yang nanti isi channelnya itu untuk memonitoring salah satunya pemasangan ya teman-teman. Ada juga untuk memonitoring pembayaran, jadi siapa yang sudah bayar, ada berapa yang belum bayar gitu ya. Kemudian juga ada monitoring tiket, jadi siapa yang gangguan dan siapa yang melaksanakan atau mengeksekusi gangguannya. Jadi sebagai business owner bisa memonitoring melalui Telegram juga teman-teman, gak harus login setiap saat di aplikasi billingnya ya. Jadi dari Telegram bisa monitoring. Kemudian integrasi Mikrotik tentu saja ini juga salah satu fitur billing yang udah basic ya. Semua fitur billing mungkin sudah integrasi dengan Mikrotik. Nah, ini di sini kita bisa atau sudah support dengan PPOE yang IP statik atau PPOE yang IP dinamis juga sudah bisa. Kemudian di static IP gitu ya, itu juga kita sudah bisa ya. Kemudian ya tadi backup konfigurasi data Mikrotik. Kemudian selanjutnya pencatatan keuangan, ini yang paling saya butuhkan atau paling membantu sekali gitu ya. Jadi pencatatan keuangan mulai dari pembelian material, pencairan withdraw, pembayaran pelanggan secara cash atau pembayaran teknisi, sales gitu ya, atau admin, itu semua dicatat di situ, dan juga pengeluaran lainnya kita catat di catatan keuangannya. Jadi kita bisa lebih sehat, lebih mudah untuk melihat keuangan kita gitu ya teman-teman. Jadi bisnis ini kan kita nyari keuntungan gitu ya. Jadi gimana kita tahu keuntungannya berapa ya, di pencatatan keuangannya harus rapi teman-teman. Kemudian data pelanggan, di sini ada kontak pelanggan, tentu saja ada titik koordinat rumah pelanggan,
juga. Kemudian ada ODP juga gitu ya, di pelanggan dari ODP mana gitu ya, untuk memudahkan maintenance. Kemudian teknisi juga, ada teknisi dan sales pelanggan. Jadi siapa salesnya, siapa teknisnya, kita bisa tahu juga gitu ya. Kemudian tiket, di sini tiket ada pengelolaan tiket gangguan, kemudian pembuatan kategori gangguan. Jadi tiket itu ada beberapa kategori ya teman-teman. Mungkin contohnya seperti rusak adaptor, atau rusak modemnya, atau kabelnya putus gitu ya, atau misalkan KU-nya yang bermasalah gitu ya, itu bisa kita kategorikan teman-teman. Kemudian kita juga bisa memonitoring performa teknisi ya teman-teman. Kalau sudah punya teknisi, kita bisa tahu nih seberapa cepat teknisi merespon dari kendala yang ada gitu ya, seberapa lama eksekusinya gitu ya. Itu juga nanti terlihat teman-teman. Kemudian multi cabang teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya cabang beberapa gitu ya, mungkin sudah banyak cabang, itu juga bisa diintegrasikan teman-teman. Jadi jangan khawatir apalagi mungkin satu brand gitu ya. Jadi meskipun punya beberapa cabang, 10 cabang pun nggak masalah, ini bisa diintegrasikan di sistem atau di Creativable tanpa ada batasan ya teman-teman. Kemudian dashboard statistik tentu saja untuk kemudahan pengambilan keputusan dan strategi. Jadi sebagai business owner nih, kita kalau sudah punya sistem billing seperti ini, kita bisa melihat statistiknya. Jadi mulai dari tren pemasangan pelanggan, tren pembayaran pelanggan, tren gangguan gitu ya, kita bisa ambil keputusan dari situ teman-teman. Apakah misalkan tren gangguannya ternyata cukup banyak nih, tapi teknisinya cuma satu. Nah itu kan tapi kita punya budget sebetulnya gitu ya, invoice-nya banyak dan juga keuntungannya banyak gitu ya, kita bisa tambah timnya mungkin ya. Atau misalkan gangguannya sudah sedikit nih, timnya kebanyakan, nah itu juga kita bisa efisiensi, bisa buka tempat baru gitu ya, tanpa harus mengeluarkan tim dari tim kita gitu ya, tapi kita menambah tempat yang baru agar tim bisa bekerja lebih optimal. Itu juga seperti itu ya, intinya mungkin lebih kepada performa tim gitu ya. Nah kemudian ada inventory, ini fitur yang baru juga, ada pengelolaan aset gitu ya, dan juga pembelian barang. Kemudian yang terakhir di sini yang di highlight itu manajemen hotspot. Jadi kalau teman-teman punya usaha hotspot juga gitu ya, ini bisa diimplementasikan teman-teman. Kalau biasanya mungkin mitra hotspot ya, kita kasih print out dari Micmon mungkin gitu, print out kemudian dijual, nanti dipotong-potong gitu ya. Nah kalau dengan adanya sistem seperti ini tidak perlu lagi melakukan print out dan sebagainya. Ini cukup nanti mitra kita yang mengenerate kode hotspot secara individual, jadi secara mandiri lah. Jadi kita siapkan akunnya gitu ya, akun mirip customer gitu, tapi dia sebagai mitra dan dia bisa mengenerate kode voucher. Jadi kita bisa lihat nih statistiknya atau penjualannya berapa setiap bulannya gitu ya, real time teman-teman. Jadi nggak harus kita nanya-nanya gitu ya. Nah itu beberapa dari fitur yang kita highlight teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang membutuhkan sistem seperti ini, mangga bisa dilihat-lihat. Nanti kita selanjutnya ke tahap demo untuk melihat bagaimana sistem ini bekerja teman-teman. Kita praktiknya ke demo sistem. Jadi buat teman-teman nanti juga yang ingin melakukan atau mengetes gitu ya, atau coba-coba gitu ya, pengen tahu dulu misalkan gitu, monggo nanti tinggal klik aja di sini demo sistem ya teman-teman. Tinggal diklik demo sistem, nanti akan diarahkan ke halaman demo sistem. Jadi kurang lebih ya gitu teman-teman pengalaman dari saya pribadi. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke bagian atau sesi demo sistem. Terima kasih.